bisa lihat tim-tim kesayangan kalian mainnya jam berapa, dan juga boleh banget dibantu untuk di-share video ini biar makin banyak yang nonton. Oke, dan sebenarnya masih dengan konsep yang sama harusnya dari kedua tim, di mana hero-nya juga nggak berbeda terlalu jauh. Tapi kalau misalnya kita lihat dari match up, mungkin nanti Karinanya akan sangat sulit dibunuh ya harusnya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke game kedua kita di match pertama antara Onyx Zalin versus NBR Delvin. Ramaikan kolom komentarnya, jangan dikasih kendor bosku, let's go. Oke, dan di mid lane bisa kita lihat match up yang sama masih bakal kita lihat juga, tapi kalau bisa kita lihat dari Matilda mungkin dia lebih agresif harusnya di awal ya. Ini masih sama sih Lunar tadi Matilda lawannya Mei juga dan Alina Marsha. Nah, ini dia agresivitas dari Matilda untuk early memang nggak bisa dilawan sih dengan damage soul bloom yang gila banget pastinya. Oke, tapi clear videonya diungguli sama teman-teman dari MBR bakal coba untuk bergerak mungkin. Sekali masuk paman setiap kalinya hanya trading damage sedikit aja dari masing-masing player, atau kalau ketemu cuma saling culik-culik dikit aja. Oke, Little Wonder di sini coba untuk kontak dan utang jalan yang cukup low, dan first blood berhasil didapatkan. Itu dia tadi ada Mamang Flame Shot yang berhasil membakar Lalanix meskipun kontak satu Little Wonder. Itu risiko banget sih dari Lalanix, dia belum dapat informasi siapa yang ada di bus di dekat dia dan dia coba untuk nge-start karena Wonder dengan darah yang low banget. Namun kali ini kita bisa lihat di top lane, yes, seperti tadi dia seperti notice juga dimana early-nya bakal agak sedikit kesiksa. Ya, agak sedikit kesiksa ya. Setelah itu balik lagi dari Mai, kali ini masih cukup nakal ya, coba usil ke arah depan, memberikan sedikit mau jebol. Setelah itu dari terakhir menurut gue harusnya cukup aman untuk dengan Taya. Ini bakal jadi dan yang susah banget ya, kecuali mereka saling geng satu sama lain. Tapi untuk by one mungkin one viewer situation bakalan cukup sulit harusnya Alon. Oke, dan kalau kita lihat juga dari Kelar udah siap dengan double buff-nya, bakal cukup setup karena turtle mungkin secepat-cepatnya. Karena kalau lihat dari Link, ya Linknya tidak punya buff biru, ini menjadi keuntungan tersendiri bagi teman-teman lawannya jika mau setup turtle. Lan bakal dilakukan dari Onyx. Oke, bakal coba yang turtle lah kita ini defense dan semua nabrak lalu lunar bang. Iqbal kali ini menggunakan tidak ada backup damage, sayang kali. Tidak rare strike, coba dibuka kali ini untuk memukul mundur seorang lunar dan gue gak masalah, masih berhasil untuk escape. Oke, turtle bakal coba dimulai dan berhasil secure ternyata oleh Karina. Onyx Zenith lagi-lagi mainnya objektif banget. Jika sebelumnya kita lihat dia itu mainnya bergerak pasti ke turtle dan pengamanannya cukup baik, entah itu dia nge-steal atau coba untuk kombo, itu bagus banget. Tapi kita lihat dari Lalanix dan juga Naslera jauh untuk mencari keuntungan lainnya, namun ada time defense tadi kita lihat dari seorang main yang berhasil memukul mundur Lalanix supaya nggak dapetin gol sunduran. Jadi Rasa juga dibantu buka untuk memukul mundur, tapi sayang mereka juga kena. Dan juga kita lihat ada dua player dari MBR Delvin gerak di arah river, bakal coba setup satu sama lain, hati-hati. Oh, ternyata Brody berhasil men-tackle seorang Parsha, lalu masih untuk membuka remote manipulation. Ternyata dalam bahaya, Alin harus musuh Parsha, gak bisa lagi bertahan. Aduh, dipoking dikit bakalan ditambahin lagi sedikit tembakan dan Wings by Wings yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Nice setup sebenarnya dari Alin, barusan dia menumbalkan satu, namun sakit banget damage sekali dari Kelar, coba di burst lagi kali dan satu hit terakhir berhasil menjadi langkah dari Taya. Aduh, udah mulai berasa ya dari seorang Kelar, ternyata karena seorang Taya mungkin masih belum cukup tanky ya dari Tayanya sendiri, tapi gak masalah, ini masih early game, dimana kalau kita lihat dari point kill masih cukup hampir sama ya, dengan gold yang tidak terlalu jauh, bahkan tertinggal. Setelah itu Crunchy sedang coba untuk melakukan push jadi area bottom lane tanpa ada gangguan dari seorang Brody. Gak masalah sih menurut gue, dia coba nyicil-nyicil dikit karena ketika ya ini open ya, kalau Brody-nya ada dia bakal susah buat nyusul sih. Oke, dan sudah berkumpul teman-teman dari Onyx juga di arah top lane, namun melihat posisi dari Lunar kemudian first lagi mungkin tabrak, namun damage-nya nggak terlalu sakit nih kalau ke Lunar. Tidak begitu berasa. Setelah itu di area bottom lane, Naplera masih cukup free hit untuk memberikan sedikit pressure ke arah Crunchy. Udah ada setup juga 4 orang di area bottom lane yang akan coba untuk checking tapi terdahulu. Tapi di arah atas kita lihat udah ada Kuka yang berhasil mendapatkan satu player lagi, yaitu seorang Taya. Dibully terus ya Taya dari game pertama.
Oke, Turtle yang mungkin bakal menjadi bonus juga untuk teman-teman Onyx setelah dapetin satu kill Karataya, dan yes, Turtle berhasil diamankan secara free. Yogi, wow, nah Vera udah mulai diperhitungkan juga sih damage-nya. Betul sekali. Dan oke, Lalanix masih belum kapok, bakalan coba untuk coba seorang Crunchy di mirroring aja sama teman-teman dari Onyx Zenith, dimana mereka bergerak ke area top lane. Sementara itu di bottom lane bakal coba dipaksaikah, masih coba didorong, dan gua rasa turret di arah top lane atau turret milik teman-teman dari Onyx Zenith bakal didapatkan mudah. Dan pas coba dua kali ini dan takedown seorang lampu-lampu ditukar sama satu auto turret lagi ada bottom lane. Tapi bedanya ini teman-teman dari MPR dapat satu kill juga, bakal dipaksa sampai inner turret kayaknya sama teman-teman dari Onyx Zenith, dan gua rasa gak akan ada pertahanan juga dari MPR David. Apakah berhasil? Yes, ya, inner turret berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Onyx Zenith, menambah gold yang mereka miliki walaupun masih belum begitu jauh, tinggal berapa ratus saja, tapi mungkin ini kalau bisa terus kayak gini bakal jadi berasa. Hati-hati. Nah, Fiera masih dikomplit, kali ini Ray juga udah saja di arah mid lane, dan kita lihat coba di blocking aja oleh seorang Ana. Mundur dulu sebentar. Yes, dan kalau di farming mungkin dari kedua tim juga, dia yang sebenarnya dirugikan dari MPR, dia kehilangan inner turret di area top lane, dan mungkinnya bakal lebih dikuasain lagi nanti sama teman-teman dari Onyx. Tapi it's okay, karena memang hero-hero scaling dari teman-teman MBR mungkin memang belum bisa untuk perang sekarang. Jadi dia lebih milih untuk mirroring dulu untuk sementara. Tapi tabungan lane game bagus dari MPR David. Mereka punya Eve dan juga ada Ruby yang artinya bisa bakalan cukup tanky di arah depan. Sementara itu kita lihat dari Natvera coba untuk melakukan satu trapping di arah base saja, membuka map juga, dan kita lihat di sini ada Lunar coba datang ke seorang Rain, bakalan coba ganggu terlebih dahulu. Oke, Tyrant Red ternyata yang berhasil connect ke area dua target dengan sangat baik. Nice play dari Mei. Coba dukung bertahan kali ini dari Lunar, masuk dengan single eagle, ditabrak lagi. Soul belumnya mana? Soul belumnya gak kena, masih bisa survive dari Alien. Coba dikejar lagi kali di fight back, dilakukan Lunar yang harus down. Satu hit lagi dan berhasil didapatkan oleh Mei. Wow, bagus banget. Sebenarnya tadi dari seorang Mai pengen coba dapetin Alin dengan HP yang benar sedikit dimiliki oleh Alin, tapi sayang banget si Twin Eagle-nya tidak ada follow up damage. Mungkin kalau ada teman tadi bisa didapetin karena sebelumnya gak kena juga, dan ternyata kita lihat di arah mid-lane hati-hati lagi berhasil, dan Mai mau ke arah turret, ada juga backup dari Onyx coba dibuka kali ini. Bouncing juga sama seorang Mai masih escape ke area turret, dan datang kali ini Alin satu taker bersama seorang Rain, dan ada kali doang, tapi ternyata sakit banget itu damage-nya diterima oleh seorang Rain. Harus mundur terlebih dahulu, hati-hati jangan terlalu greedy, mundur terlebih dahulu karena mereka lagi dapetin untung seenggaknya 1-1, tapi gold masih diuntungin sama teman-teman dari Onyx Zenith. Oke, fight sebenarnya cukup oke, dimana dari kelarnya tadi itu masuk di belakangan dan cukup oke. Namun tadi tiba-tiba ada damage yang sakit banget dari Navilera juga. Brodinya mau nggak mau harus dipaksa mundur dikit. Tapi sayangnya dari kelar yang punya efek turtle tadi persiapannya juga nggak bisa ditahan sama teman-teman dari MPR dan harus tumbang langsung bahkan dari Navileranya. Oke, Navilera kali ini cukup menerima banyak tekanan ya. Kita dari Indonesia juga Navilera ditekan terus sama teman-teman dari Onyx Zenith. Tapi kita beralih ke seorang klien seperti di artis lain, ada ternyata dibuka dibantu dengan Pure Manipulation yang masih belum bisa membunuhkan siapapun. Alin harus mundur terlebih dahulu. Sakit banget ternyata dia bisa diberikan supaya itu Navilera masih cukup free, tapi Crunch juga sakit banget dari bumerangnya terkena ke arah seorang Navilera. Oke, beberapa lagi yang terjadi. Tadi sempat ada balasan dari Figure Strike dibalas dengan Real World Manipulation, namun kembali lagi dari Real World Manipulation ini bukan tipe burst, dia tipe DPS yang dimana pasiennya masih punya kesempatan untuk melarikan diri, dan ya itu dia yang terjadi tadi. Ya, nah, itu sakit sekali. Oke, berarti set up, kayak ini main berhasil melakukan seorang kaya untuk kita cukup baik dari seorang kaya kali ini, dan akan ditukar dengan satu turret di arah bottom lane. Tapi ada backup juga dari Restek dibuka jauh untuk memukul buruan yang lain, tapi ada juga digunakan kali ini. Satu persatu mulai hilang, Brodinya masih cukup free di sana. Alin sayang sekali tidak bisa lagi ada di tengah pertarungan, dan juga Rain yang untuk mundur di luar dari dibuka satu pilihan yang cukup baik. Ternyata dari seorang Rain masih berhasil menyelamatkan dirinya. Sementara itu kita lihat dari lampu-lampunya bakal coba untuk cutting ini aja, ada Mai juga yang coba buka map untuk seorang lampu-lampu. Oke, mundur bagus banget Mai Johnny di sana, lihat buka map udah ketahuan infonya mulai jalan, lampu-lampunya mundur aktif dapetin party dari Kion. Oke, dan kali ini mulai set up memanfaatkan situasi yang terjadi dari teman-teman MBR, gak mau membuang kesempatannya, langsung mengamankan daerah Lord juga, kali dengan menangnya juga, tapi masih menunggu aksi dari Rain. Clocknya belum beraksi sama sekali sih dari awal, masih menunggu Blazing Wave-nya atau tanding-tandingnya, namun kita Strike coba mengambil karena Lord dan masih bisa diamankan, ternyata masih
bisa diretri sama Lalanix, namun pertarungan tidak bisa dihindarkan. Masuk kali ini dan dari Reni berhasil mendapatkan kill karena Taya 1 bayar 2. 1 bayar 2, tapi rate-nya masih cukup dapetin makan yang enak. Dan tadi Link sempat bilang belum lihat performa dari seorang Red Legend gue, belum kelihatan. Mungkin nantinya bakalan kelihatan masuk ke arah late game. Oke, Federal Strike buka lagi dan lagi hanya untuk mini wave aja. Dan seorang Red coba maju sakit banget masuk ke pencegah serangan, tapi dibalas sama Nabilera. Apa yang bakal kena? Enggak, ternyata masih bertutup putih. Masih ada WLN ternyata dan coba dibalikin kali di Corpati Corruption Strike dan Real World Manipulation yang sangat baik posisinya kelar coba untuk ditumbangkan dan mega kill Israel. Lalanix yang berhasil mendapatkan killnya. Oke, kali ini Lalanix berhasil untuk menumbangkan satu troublemaker dari teman-teman Onyx Zenith, yaitu Kelar. Karena kita tahu Kelar dari tadi bagus banget masuk ketika temen bikin momen, dia masuk belakangan itu bisa membuat formasi musuh jadi berantakan, langsung kabur pecat kacir. Tapi ini jadi kesempatan dengan tidak ada seorang Kelar dari Amber Delvin berhasil untuk melakukan push dari 2 lane bersamaan. 2 inner turret bahkan berhasil mereka kantongi. Itu siaran impact kita lihat ada Ruby yang harus kehilangan nyawanya oleh seorang Rey. Ini nice banget setupnya sebenarnya dari tadi. Dari Ruby juga agak terlalu depan mungkin karena memang setup yang dilakukan dari Mei ini selalu masuk ke arah Ruby. Memang mungkin ketika ada flicker dia masih bisa survive lagi, tapi ketika tadi di mana setupnya masuk dengan rapi nggak sempat walaupun dia pakai flicker. Betul sekali, nggak sempet ya walaupun dia pakai flicker. Setelah itu kita lihat teman-teman dari MDR dan juga Onyx Zenith, tapi saya pengen gue highlight permainan dari Onyx Zenith ini. Walaupun mereka tadi beberapa kali sempat di high, tapi mereka masih berani banget buat maju karena kita lihat goldnya juga masih berjalan jauh. Kita berapa ratus aja masih bisa banget buat kejar. Dan Lalanix tadi kita sempat bahas juga di fase DNC di mana dengan mobilitas orang dengan cukup tinggi dia bisa dimanfaatkan di arah fight, ataupun nanti kalau misalnya mereka lagi coba untuk melakukan split push itu dia Lalanix juga. Oke, dan coba untuk ke defense dari Parkour Buffnya dulu karena udah mulai diinvasi juga sama teman-teman dari MBR. Ini agresivitas dari MBR juga bukan kaleng-kaleng ini dan sakit banget itu rain damage-nya. Ini udah boleh sih dari rain yang ngacak-ngacak backline. Apalagi dia udah punya red buff gitu kan. Baca kita tempat lihat rain jarang banget muncul, tapi sekali nyambung itu pusing-pusingnya ya. Betul sekali, ini masih tinggal menunggu momen yang pas aja nih ketika dia masuk. Pas momennya habis sih itu. Dan bakalan habis yang basic gue, tapi biasanya kalau kita lihat dari komposisi MBR Delvin, mereka kan hero yang bakalan masuk semua kecuali mungkin dari seorang Eve-nya ya. Dan ketika Blazing Duet masuk mungkin nanti bakalan bisa untuk ngebubarin atau ngasih damage yang cukup besar ke arah teman dari MBR Delvin. Sementara itu kita lihat Lunar bisa seorang kaya coba buka map area kanan bawah dan Lord sebentar lagi akan hadir. Mungkin sama-sama bakalan ngelakuin push itu ya, baru COVID ke arah Lord. Oke, sudah mulai terlihat posisi dari Rain tadi dengan adanya Soul Bloom dan ada vision lagi yang dibuka barusan sama Yves-nya. Coba untuk dipanjangin lane dulu dan ada P. Ada P ternyata. DMBR. Masih 1-0 dimenangkan oleh Onyx Zenith tadi ya. Lihat Lunar bersama dengan Mai dari tim menggunakan bouncing ball juga akan digunakan oleh seorang Mai hanya untuk menyelesaikan Navilera, cuma memberikan sedikit banyak tekanan ke arah seorang Mai yang mencoba bouncing ball, tapi masih ada satu pikiran cukup baik dari seorang Mai kali ini tidak berhasil untuk menyerahkan nyawanya. Dan ini info yang sangat baik dari Yves-nya nggak punya di luar manipulation, jadi ini bakalan bagus seenggaknya kalau teman-teman dari Onyx Zenith mau coba main nabrak ke arah pertahanan dari MBR. Ya, dan atau kalau mau menunggu Lord biar lebih safety lagi juga bisa karena reward manipulation ini delaynya lumayan lama dan ini cancel. Yap, sekali dan tadi Lord akan hadir kita lagi di line of down. Siapakah yang akan dapatkan Lord tadi? Tapi kalau kita lihat dari masing-masing tim udah sama-sama setup. Sementara itu linknya bakal diutus untuk melakukan speed push terlebih dahulu. Biar seenggaknya ngasih distraksi lah ya. Ketika wave dari MBR dan berjalan di arah Sombra, mungkin akan ada satu otomatis dari anak Zenith gitu kan dan akan coba pulang. Oke, waktu bakal dimulai oleh teman-teman dari MBR Delvin tanpa adanya bahaya. Ternyata ini defense coba dimasak tapi masih belum konflik ke arah siapapun. Apakah lotnya bakal dilanjutin? Ya, teriset saja ternyata lotnya. Dan kita lihat di arah belakang sudah ada Lalanix yang mencari mangsanya bakal gerak ke arah ini turret di arah Sombra. Oke, dan yang tertinggal ternyata adalah Mei yang berhasil langsung di shutdown ternyata. Ini Lordnya bakal diterusin lagi sih. Udah enak banget dapat satu inhibitor turret di area top lane dan Lordnya dikuasai sama teman-teman dari MBR. Kita bakal lihat. Gak ada Mai yang bisa untuk zoning di area depan. Oke, pasti jamin aduh Ray bahaya banget di posisinya dan terbaca. Dan juga yang digunakan tapi sudah zoning top lane kita lihat aja
Dress lagi buka tapi Karina yang berhasil melakukan 1 poin kill. Real World Manipulation kali ini buka tapi di belakang Natilera mencari mangsa. Sementara itu lampu-lampu berhasil men-takedown seorang Team hero has Yes, dan harus mundur kalian dari kedua tim. Lordnya terpaksa harus di reset. Cukup baik nampaknya dari teman-teman Onyx juga. Hati-hati, masih bisa dikejar mungkin nggak karena Crunchy masih menyelamatkan dirinya. Ini dari pertarungan kedua cukup bagus sih, dimana yang sebenarnya tadi diuntungkan sama teman-teman dari MBR. Ketika mainnya ketinggalan langsung dipanis dan jadinya 4 lawan 5. Tapi sayangnya teman-teman dari Onyx juga nggak mau melepas Lord gitu aja. Mereka paksa masuk dan tadi damage dari Rain akhirnya terlihat di mana Ruby-nya langsung sekarat ketika Blade nyawa di open. Oke, dan kali ini kita lihat Onyx coba mulai Lord yang ada, tapi udah ada seorang Alanix gue rasa coba untuk mencari momen untuk masuk kayaknya gue rasa nyiapin retri sama Captain of Blade, tapi ada Dress lagi buka Captain of Blade berjalan dan Lord berhasil di steal ternyata oleh seorang Alanix, tapi killing spree dan shutdown berhasil didapatkan oleh seorang Karina, dibalas juga kematiannya oleh seorang Alanix. Kali ini bakal coba dikomit dan untuk kembali dari satu outcome di Rakit berhasil didapatkan nih. Oke, dimana Lord berhasil di steal ini cukup bagus, namun ya memang mereka harus kehilangan 2 pemainnya yaitu Natilera dan saya. Tapi kali ini dari Onyx sendiri harusnya masih bisa defense. Ada Marsha ya, tapi terlalu mudah walaupun Lordnya mungkin akan sedikit lebih tebal dari yang pertama tadi, tapi nggak masalah, mungkin masih bisa berdiskusi. Yes, dan ini sebenarnya dari teman-teman MBR dia emang nggak boleh maksa. Dengan kondisi kayak gini dia nggak ada new player, dia hanya bertiga, lawannya juga masih berempat. Ini dia nggak boleh banget untuk maksain karena Lord dan emang udah paling bener yang harus dilakukan ada yang kayak gini. Dia sabar aja dulu. Sabar aja dulu, benar banget. Mereka lagi unggul, jangan terlalu ceroboh karena unggulnya tidak begitu jauh ya. Bisa kita lihat saja tinggal 1000 aja walaupun bisa dibilang makin late game gold sudah tidak berarti lagi karena item bakalan sama-sama lengkap harusnya ya. Setelah itu Purple Buff lagi coba diamankan dengan penjagaan ekstra dari 3 temannya. Tadi dia coba dimasak, ngecek bus di arah depannya dan ternyata belum connect arah siapapun masih berhasil mundur teman-teman dari FPR Delphin. Yes, udah mulai trap lagi kali ini dilakukan sama teman-teman dari Onyx. Kalau kita lihat dari network ini standar sih. Networknya berbeda hanya sekitar 1000 dan ini angka yang gak berbahaya sama sekali. Apalagi udah masuk di menit 17 ini menandakan kalau mereka memang dari keduanya ini stabil. Tidak ada perbedaan network yang terlalu tinggi. Ya, betul sekali dan menurut gua mungkin ini bakalan jadi satu hal yang cukup menyulitkan ketika Onyx dan ini nanti bakalan kalah invite misalnya itu nambah gold yang dimiliki sama MBR Delphin dan kalau MBR Delphin sampai kalah invite itu bakalan dibalik di keadaan yang sementara bisa potensial digunakan di arah belakang bisa menabrak juga digunakan di rel kolak dan mereka hari ini dan ada Crunchy dari arah belakang coba mencari mangsa balik ke arah belakang masih terbuka. Oke, Gila dari main dia pakai konsil, dia datang dari belakang coba untuk ke backstep teman-teman dari MBR, namun kayaknya tadi belum terlalu on point. Sebenarnya udah keren sih tadi, dia udah buset dari belakang berani banget gitu kan, dia konsil sendirian walaupun memang ya dia tank gitu kan, tapi ya setank-tanknya juga masih bisa di-kill gitu loh. Lagi kita lihat ada Brody match try kan. dan musuh juga itu dari Onyx dan juga tadi backupnya nggak ada cukup jauh ternyata cuma dibuka sama dari airstrike aja dan itu pun jaraknya kurang dekat ternyata ke arah musuhnya jadi masih bisa untuk tidak juga ada airstrike dari yang Marsha. Ya itu mungkin ada sedikit miskomunikasi mungkin ya, karena kalau misalkan kita lihat emang seandainya itu bisa setup tadi sih keren banget jatuhnya, dan kali ini open vision lagi dari Mei, dia mencari informasi di daerah objektif yaitu Lord yang belum found. Dia coba untuk cari ada berapa orang di daerah ini. Terus kali ini kita ini coba dimasak lagi seperti ke jalan depan kalau digunakan untuk musuh raja ke arah belakang dan Lord 50 menit lagi akan hadir, apakah akan dikomit atau dikontes lagi jadi 2/3 yang itu bakal jadi berbahaya kalau misalnya ada yang kalah di kontes itu udah pasti bakal dimenangin sama yang menangnya. Oke, sementara manjangin land dulu sepertinya dari Lalanix dan dari teman-teman Onyx juga dia harus melihat jangan sampai ada kejadian kayak tadi. Inhibitornya berhasil dihancurin, habis itu Lordnya juga tetap di setup sama teman-teman MBR. Ini jangan sampai ada lagi sih kejadian kayak gitu. Kali ini mereka bisa 2 inti turret sedangkan dari MBR mereka masih banyak turret yang berdiri gitu. Ya Lalanix coba untuk menghancurkan lane aja tapi di cutting juga sama lampu-lampu kayak bakalan ditahan ya, lane-nya gak akan dibiarin maju begitu saja. Di arah sini kalian sudah ada kerusuhan, Lalanix mulai terdeteksi keberadaannya, kali ini harus buru terlebih dahulu. Sementara itu Lord
sudah hadir kali ini dan knockdown. Kalau top lane kita lihat mainnya ini nggak dikasih penuh sih darahnya, selalu dikasih poking damage, selalu langsung ditembak, nggak bakal pernah dikasih ngebuka dengan free. Sementara kalau kita lihat tidak ada balasan yang dilakukan sama ke arah Luna. Ya betul banget, mereka ini coba bermain baik ya dengan Onyx karena mereka tahu mereka dalam keadaan behind, mereka rugi di objektif Florence itu, pada itu mereka nggak mau terculik satu orang pun. Mereka mainnya hati-hati, tunggu momen banget, sabar, holding dulu. Dan kalau kita lihat Lord akan coba dizonin oleh teman-teman dari MBR Delphine, bakal dimulai oleh sang Aguilera dengan adanya penjagaan dari dua player lainnya. Sementara itu udah ada tim lagi yang bakalan jagain aja area Lord main berani banget, tapi dengan tidak adanya seorang Link jadi takut sih, agak ngeri juga kalau mereka starport. Ih, pintar sih tadi dipotong weaponnya sama Crunchy, karena dia tahu kalau match up 1 lawan 1 itu bakal lama, dan kali ini mulai datang Link yang udah selesai dari cutting wave, dan oke, lebih milih untuk reset dulu, sabar dulu. Ya, mereka juga sambil nunggu Linknya sih. Gue rasa tadi dari Aguilera coba hit longnya tuh cuma tanyanya, tapi real manipulation semua kali ini main juga harus putus, tapi dari Revenge coba digunakan saat ini Revenge juga connect ke arah punya duet ke arah belakang, bagus banget dari seorang Ray dan yes, Brody juga berhasil mendapatkan another point kill, begitu pun dengan Parsha menumbangkan seorang Ruby. Oke, ini Mei ditukar sama Taya, ini akan jadi tukar penukaran yang worth atau enggak, kita bakal lihat. Kali ini coba set up lagi ke arah Lordnya, dan lebih milih untuk mundur dulu, masing-masing dari tim kurang pede, langsung di reset. Di reset dari Lordnya nggak ada bakalan lanjut lagi karena mereka sama-sama kehilangan satu personilnya. Jadi kalau misalnya mau kontes itu bakalan jadinya gambling banget sih harusnya, di mana kalau kita lihat dari teman-teman MBR kehilangan Lunar dan juga dari Onyx jadi kehilangan Mai, jadi sama-sama nomornya hilang, nggak bisa ada yang cloning gitu. Maka dari itu harus lebih hati-hati lagi, dan balik lagi nih dari Crunchy masih melakukan kaki gitu yang aja bakal cuma dueling sama Jauh dan selalu Lanix. Oke, cukup tanky ya ternyata dari Crunchy harus mundur. Ini sih Crunchy udah mulai berani di Lanix. Iya, dia udah berani one-to-one situation, dan kayaknya Lordnya mulai dikecil lagi. Ini membuat teman-teman dari Onyx harus jaga di Lordnya sih, ini nggak boleh sampai dilepas. Dan Crunchy-nya bersama dengan Lanix dia beradu trip Equilibrium, dia benar-benar nahan minion, jangan sampai minion bawahnya ke cut tapi nggak di-cut balik gitu loh. Tuh, jangan sampai ke cut dan nggak di-cut balik. Oke, tapi mulai terbaca Crunchy ya, ini teman-teman dari MBR Delphine mulai merubah gameplaynya, di mana mereka mau coba jepit tapi ternyata nggak jadi ya. Bakal gerak ke arah mid lane aja, di mana kita lihat lawan ini juga lagi coba untuk potong minion ada di mid, balancein sama Kupranya. Hati-hati, ini bahaya banget sih. Lord masih dizonin sama semakin tiga kan kayak dicolek-colek nih sampai lewat jalan. Oke, kembali untuk melakukan setup mungkin ke arah Lord, dan kali ini bottom lane ada percobaan kill yang terjadi sepertinya, di mana Crunchy coba untuk dikejar, sudah ada Sitling Eagle, tabrak lagi kali ini, dan Alisnya lebih fokus untuk habisin minion dulu, namun sudah ada jepitan lain ternyata datang dari Brody. Sementara di Lordnya di setup, Lordnya mulai dipancing, mulai dihit sama teman-teman dari Onyx. Akankah Lordnya berhasil untuk diamankan kali ini, dan Lord berhasil diamankan. Real One manipulasi dan sedikit terlambat masuk dalam blessing buat dari Rain, cukup sakit damage masih ada face of blade, coba mengacak-acak posisi depan, Taya yang harus down terlebih dahulu, masih ada tempat memori, coba tabrak lagi dari Crunchy yang datang dengan brand musuh fighternya, masih ada stun. Sementara di sisi depan Napiler cukup tangguh dan masih bisa ditarik ke belakang, masih bisa survive. Wow, bagus banget sebenarnya tadi reward manipulation-nya sayang banget terlambat ya. Coba kalau bisa dibukanya sebelum Lordnya habis mungkin masih bisa diamankan. Tapi at least teman-teman dari Onyx Zenith kehilangan dua playernya, mereka udah dapet Lord juga ini dari tabungan, dan tuh dia tadi Crunchy sih gila, tebel banget dan sakit banget ya. Ini Napiler sih, dia positioningnya bagus banget ya dari tadi. Susah banget untuk dikejar, dan kali ini coba untuk backup Lord, ditabrak lagi Crunchy-nya, coba untuk bertahan dan fighter keluar, ditabrak lagi mencari selain kill sebesar-besarnya datang kali dari Mei, coba untuk backup masih punya immortal memang, masuk lagi kali ini dari Kelar dari samping, siap untuk membambat kali ini, dan sakit sekali damage-nya, harus tumbang juga dari Crunchy sepertinya. Oke, ada backup cukup baik juga, dan Kelar berhasil memecahkan immortal itu oleh selamat kill, dan bakal di-commit aja gue rasa dari seorang Mai. Bakalan bantu juga di arah belakang, dan yes itu dia mati dari berhasil tertag down kali. Satu hal yang sangat penting untuk menjadi kemenangan. Yes, kali ini di hari match-nya kita lihat dimana Aguilera keluar sebagai MVP, yang mana kita bisa akuin Aguilera tadi juga lihat perbas ininya bagus banget, dan juga dari Onyx Zenith ada Rain yang tadi